kabarnya? Sehat-sehat ya? Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa mengadakan sekolah minggu kembali. Walaupun masih secara online, tapi nggak apa-apa ya. Ibu berharap semua sehat di rumah. Pagi hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita dengan menaikkan sebuah pujian. Pujian itu berjudul apa, Bara? Yesus baik. Yuk, kita nyanyikan dengan baik, dengan sikap sopan dan tertib ya. Yuk, kita nyanyikan. Berjalanlah dengan Tuhan Yesus, kasih-Nya yang tak berkesudahan. Berjalanlah dengan Tuhan Yesus, Dia berjalan beserta aku. Yesus baik, oh sungguh baik, mengasihi, mencintai. Yesus baik, oh amat baik, tak pernah meninggalkanku. Berjalanlah dengan Tuhan Yesus, kasih-Nya yang tak berkesudahan. Berjalanlah dengan Tuhan Yesus, Dia berjalan beserta aku. Yesus baik, oh sungguh baik, mengasihi, mencintai. Yesus baik, oh amat baik, tak pernah tinggalkanku. Nah, teman-teman, pujian tadi mudah-mudahan menjadi berkat buat kita semua ya. Setelah kita menaikkan pujian pertama kita, sekarang kita berdoa dulu yuk sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Kali ini doa kita akan dipimpin oleh Bara. Silakan Bara, kita berdoa. Jangan lupa tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, pagi ini kami datang menghadap hadirat-Mu dengan mengucap syukur dan terima kasih atas berkat yang kami terima pagi ini. Kami sudah bisa bangun pagi dalam keadaan sehat. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Tolong bantu kami supaya dapat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan tertib, sopan, dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik teman-teman, tadi kita sudah berdoakan supaya kita menjadi lebih bersemangat. Yuk kita menyanyikan sebuah lagu dengan pujian apa Bara? T-A-A-T taat. Ya, T-A-A-T taat. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Ayo teman-teman, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, baik dan sopan ya.
Jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita angkat dulu sebuah pujian dengan judul Menurut Firman-Nya. Jangan takut, Maria. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Sehat ya? Sukacita ya? Ya, Ibu harap kita semua dalam kondisi yang baik, diberkati oleh Tuhan, dan ada semangat ya anak-anak ya. Ya, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita bersatu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus yang selalu memberkati hidup kami, hidup papa mama, dan juga semua kakak adik yang kami kasihi. Dan juga guru sekolah minggu yang selalu menemani kami, memberikan kami pelayanan di sekolah minggu secara online ini. Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, siapa yang di tangan kalian sudah ada Alkitabnya? Kalau sudah ada Alkitabnya, mari Ibu ajak untuk kita membaca Alkitab dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Ya, Injil Lukas itu di mana ya? Perjanjian Lama apa baru ya? Oh, Perjanjian Baru. Pinter. Yuk kita buka dalam Perjanjian Baru Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan,
menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, demikian pembacaan Alkitab kita. Tentu yang berbahagia anak-anak yang mendengar dan memberlakukan firman Tuhan dalam hidupnya dari hari lepas hari. Amin. Ya, anak-anak, cerita ini menceritakan tentang seorang gadis muda yang belum pernah menikah, yang namanya siapa? Maria, ya. Maria, dia adalah seorang gadis muda yang begitu mengasihi Tuhan. Maria, seorang gadis muda yang begitu mengasihi Tuhan. Dia selalu berdoa, selalu beribadat kepada Tuhan. Nah, satu hari saat Maria sedang berdoa dengan tekun, lalu tiba-tiba dikatakan ada malaikat datang kepada Maria. Wah, tentu saja Maria merasa kaget. Wah, malaikat, apa yang dikatakan ya malaikat kepadaku ya? Lalu malaikat Gabriel itu mengatakan, "Salam Maria, salam kasih karunia, Allah menyertai engkau." Wah, Maria begitu bingung. Dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Wah, berkat apa ya yang Tuhan mau berikan kepadaku, kata Maria dalam hatinya. Lalu malaikat mengatakan, "Jangan takut Maria, aku datang diutus oleh Tuhan untuk mengabarkan, untuk memberitahukan kepadamu bahwa engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang engkau harus beri nama dia Yesus." Waduh, anak-anak, ketika mendengar bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, bagaimana reaksinya? Wah, tentu saja dia bingung. Selain bingung, dia juga takut. Lalu dalam ketakutannya dia ngomong, "Waduh, malaikat, bagaimana mungkin itu terjadi? Karena aku kan masih seorang gadis, aku kan belum menikah. Bagaimana bisa aku mengandung dan melahirkan anak?" Anak-anak, saat itu malaikat Tuhan, malaikat Gabriel, dia tidak menunggu lama lagi untuk meyakinkan Maria. Saat itu malaikat Gabriel katakan, "Jangan takut Maria,
bahwa Allah mengaruniakan kepadamu, memberikan kamu untuk menjadi seorang ibu bagi bayi laki-laki yang kau beri nama Yesus. Allah mengaruniakan kepadamu Roh Kudus, dan dari kuasa Roh Kudus itulah maka engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kudus, dan dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Ya, anak Allah yang maha tinggi. Nah, pada saat itu anak-anak, malaikat juga mengatakan tentang Elisabet. Elisabet itu adalah saudara dari Maria. Elisabet adalah seorang ibu yang sudah usianya tua, yang sebenarnya tidak mungkin bisa memiliki anak. Tapi nyatanya malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria, saudaramu Elisabet yang sudah tua itu, yang sudah dikatakan mandul itu, yang sudah tidak dikatakan sudah tidak bisa punya anak, sekarang dia sedang mengandung. Usia kandungannya sudah 6 bulan. Dia akan segera melahirkan anak laki-lakinya juga, yang akan dinamakan nanti Yohanes Pembaptis. Jadi malaikat Gabriel mengatakan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, saat ketika malaikat Gabriel memberikan kata-kata kekuatan kepada Maria bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, maka saat itu juga Maria, ketika itu dia merenung sejenak, dia terdiam, dia merenungkan bahwa dia tidak perlu takut karena Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatunya. Akhirnya Maria pun berkata, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu, karena aku ini hanyalah hamba Tuhan. Jadilah apa yang engkau nyatakan di dalam hidupku. Nah, saat ketika Maria mengatakan taat dan mengatakan ya atas tugas yang diberikan Tuhan kepadanya, maka malaikat Gabriel pun saat itu pergi meninggalkan Maria. Anak-anak, dalam hal ini kita melihat bagaimana Maria adalah seorang gadis muda saat dia dipilih oleh Tuhan untuk mengemban tugas menjadi ibu bagi seorang bayi laki-laki yang kudus yang diberi nama Yesus. Saat dia taat menerima tugas panggilannya itu, maka dia pun diberikan kekuatan dan keberanian untuk menjalani sesulit apapun yang akan dia hadapi dalam hidupnya selanjutnya. Nah, anak-anak, siapa di sini yang tidak selalu membantah orang tuanya, papa mamahnya? Nah, kalau anak-anak tidak membantah papa mama, selalu dengar apa yang dikatakan mama papa, berarti tandanya kalian adalah anak-anak yang taat kepada Tuhan. Ya, anak yang taat kepada Tuhan, dia akan selalu mengasihi Tuhan, dia akan selalu berdoa, dia akan selalu memuji nama Tuhan, dia akan selalu rajin mendengarkan firman Tuhan, dan dia
tidak akan pernah takut dalam menghadapi apapun dalam kehidupannya. Anak-anak, mau ya taat kepada Tuhan? Kalau anak-anak mau taat kepada Tuhan, berarti anak-anak juga harus taat kepada papa mama, kepada guru sekolah minggu. Kalau disuruh untuk melakukan tugas, ya, aktivitas, mau ya? Nah, itu namanya anak yang taat sama Tuhan. Ya, kalau disuruh papa mama, ayo bantu papa mama dulu beresin tempat tidur atau nyapu. Kalau anak-anak katakan, "Ya, papa mama, siap." Nah, itu berarti anak-anak taat sama Tuhan. Ya. Itulah kiranya ketika kalian menjadi anak yang taat kepada Tuhan, Tuhan begitu senang sekali. Tuhan yang akan terus memberkati kalian. Amin. Mari kita berdoa ya anak-anak ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini, pada saat ini kami sudah mendengarkan tentang Ibu Maria yang Tuhan sudah persiapkan untuk mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Yesus, yang boleh hadir di dalam kehidupan kami, yang menjadi juru selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh belajar sama seperti Maria yang taat kepada perintah Tuhan. Kami pun mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Mau berdoa, mau mendengar firman Tuhan, mau selalu melakukan apa yang menjadi tugas yang Tuhan berikan melalui papa mama kami. Supaya kami tidak membantah papa mama kami. Kami melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan juga apa yang diinginkan oleh papa mama kami. Dan juga oleh para guru sekolah minggu yang selama ini memberikan pelayanan kepada kami. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus memberkati para guru sekolah minggu. Begitu juga memberkati orang tua papa mama kami dan orang-orang yang kami kasihi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mendengar doa kami berdoa. Amin. Ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, saat ini yuk kita sama-sama menyaksikan foto-foto dari aktivitas yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita. Yuk kita saksikan bersama-sama.
mau merayakan Natal. Natal sekolah minggu akan diadakan Sabtu tanggal 18 Desember 2021. Yang jam 8 pagi diperuntukkan untuk kelas balita 1 dan 2. Sedangkan yang jam 10 pagi diperuntukkan untuk kelas 3, 4, 5, dan 6. Jangan lupa ya, ajak teman-teman dan saudara yang lainnya untuk ikut serta di perayaan Natal Sekolah Minggu GKI Pengampon. Teman-teman, saat ini kita mau memberikan persembahan. Persembahan bisa kalian titipkan ke papa, mama, supaya papa dan mama bisa menitipkannya ke TU gereja. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di penghujung ibadah kita. Sebelumnya, yuk kita naikkan sebuah pujian, jangan kamu khawatir. Teman-teman, ibadah sudah mau selesai. Sebelum selesai, yuk kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah bantu kami di dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Tolong bantu kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan semua perintah yang Tuhan inginkan kami lakukan. Bantu juga Tuhan di dalam kegiatan kami sehari-hari. Tetaplah lindungi kami dan jaga kesehatan kami. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah doa kami ini kami tutup hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Bye-bye. Ayo cuci tangan dulu. Hore, ibu bikin donat. Yipi. Duh, senangnya. Ini donatnya sudah matang. Baunya enak. Wah. Eits, cuci tangan dulu dong. Hehehe, lupa. Lalala, kok cepat amat? Kan udah basah. Bersih kok, Kak. Kalau cuci tangannya gitu aja, bakteri dan virusnya masih tetap ada. Jadi cucilah tanganmu dengan benar. Caranya, basahi tangan dengan air lalu matikan keran. Tuang sabun secukupnya. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lain. Lalu gosok bagian punggung dan selai jari secara bergantian. Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi saling mengunci. Lalu genggam dan gosok ibu jari dengan posisi memutar. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar kuku terkena air dan sabun. Lalu nyalakan keran kembali, lalu bilas tangan dengan air yang mengalir. Setelah itu, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Gunakan lap yang telah kamu pakai untuk menutup keran agar tanganmu tetap bersih. Ingat, cuci tanganmu minimal 40 detik ya, setelah bermain, memegang hewan, dari toilet, dan lain-lain. Nah, sekarang sudah bersih deh. Saatnya makan. Nyam 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 nyam.